Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jiko Jaka Sampuno dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2019 akhir, Indonesia dihebohkan dengan adanya virus yang bernama COVID-19 atau yang biasa kita sebut Corona. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Dengan adanya virus COVID-19 ini di Indonesia telah menciptakan keresahan, kepanikan, dan kewaspadaan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Sejak COVID-19 masuk ke negara Indonesia, banyak sekali ragam perubahan yang sama-sama kita rasakan bersama hingga sampai sekarang. COVID-19 memaksa manusia untuk hidup lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan mengurangi mobilitas berpergian kita. Perubahan demi perubahan terjadi pada masyarakat Indonesia. Perubahan tidak semata-mata hanya pada masyarakat kecil atau menengah saja. Perubahan ini sudah terjadi pada semua kalangan dan lapisan pada masyarakat. Perubahan yang terjadi seperti kita wajib memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan atau yang biasa kita sebut 3M. Melakukan pekerjaan di rumah atau work from home, melakukan sekolah atau kuliah daring, dan lain-lain. Masyarakat banyak yang enggan untuk bertemu atau melakukan komunikasi langsung dengan orang lain. Hal ini karena mindset tentang kesehatan dan penularan terhadap COVID-19 masih kental. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, aktivitas sebagian besar dilakukan secara daring atau online. Ini mengubah perilaku dan sifat orang dalam bersosialisasi. COVID-19 ini tidak semata-mata hanya mengincar nyawa manusia saja, tetapi juga perlahan-lahan membuat perekonomian pada masyarakat menjadi lumpuh dan mengalami keterpurukan. Banyak yang kehilangan pekerjaan semenjak COVID-19 ini. PHK besar-besaran di mana-mana terjadi karena ketidaksesuaian antara pemasukan perusahaan dan pengeluaran perusahaan. Hal ini karena dampak kebijakan pembatasan pengiriman barang akibat lockdown kemarin. Sekarang kita sudah memasuki endemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut berdampingan hidup dengan virus COVID-19. Situasi seperti sekarang ini adalah situasi pemulihan ekonomi dan pemulihan pendidikan. Peran dan aksi mahasiswa dalam situasi endemi saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi tentang endemi atau pandemi COVID-19 ini. Endemi ini virusnya bukan hilang, tetapi virusnya masih ada dan kita berdampingan dengan virus tersebut. Ini yang masih banyak masyarakat salah tentang endemi ini. Jadi banyak masyarakat yang masih menyangka kalau endemi ini bahwa virus COVID-19 sudah hilang. Jadi kita udah bebas kemana-mana. Padahal endemi ini adalah kita sudah terbiasa atau berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Peran dan aksi mahasiswa dalam situasi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan sekali untuk membantu pemerintah dalam mengatasi, mengedukasi tentang endemi COVID-19 ini. Di masyarakat masih banyak yang tidak peduli akan hal itu. Masih banyak yang salah juga dan masih banyak yang termakan berita hoax tentang COVID-19. Itu dikarenakan ya di era modern sekarang, di zaman media sosial sekarang itu pertukaran informasi sangat cepat. Jadi banyak orang yang menyebarkan hoax dan tidak diterima dan tidak disaring terlebih dahulu oleh masyarakat. Main langsung ditelan informasinya dan dimakan mentah-mentah. Masih banyak masyarakat yang seperti itu. Nah, tugas mahasiswa di sini adalah menjadi regulator di media sosial terhadap hoax-hoax tersebut. Sebisa mungkin mahasiswa mengedukasi dan meluruskan apabila ada kesalahan-kesalahan dari berita yang menyangkut COVID-19.
ataupun pandemi maupun endemi. Mahasiswa juga bisa melakukan sosialisasi ya untuk sekarang di masyarakat ya, bisa melakukan seperti kerja bakti, membangun tempat cuci tangan gitu di masyarakat kerja bakti, membangun tempat cuci tangan di mungkin ya di tempat ibadah gitu loh, mengedukasi masyarakat setempat gitu loh. Kalau misalnya berpergian gitu, mau pergi kemana-mana harus tetap memakai masker, dan apabila habis melakukan sesuatu itu harus cuci tangan terlebih dahulu dan lain-lain. Pokoknya di masa endemi sekarang tugas mahasiswa harus lebih banyak mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita jangan lengah terhadap pelonggaran protokol yang diberikan pemerintah. Mahasiswa juga bisa menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya akibat COVID-19 dan memberikan motivasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonominya. Jadi mahasiswa di sini harus benar-benar aktif dalam mendorong masyarakat untuk pemulihan ekonomi di masa sekarang. Mahasiswa harus membantu pemerintah. Pemerintah tidak bisa sendirian menangani pemulihan ekonomi seperti sekarang. Di era sekarang, mahasiswa harus banyak mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ini di media sosial, karena di media sosial bisa mencakup semua kalangan dan semua orang, semua masyarakat. Mahasiswa harus sering-sering aktif memberikan edukasi di media sosial. Setelah hampir 3 tahun pandemi ini berjalan, pelajar dan mahasiswa melakukan pelajaran atau belajar secara daring. Banyak pelajar yang kurang optimal juga dalam memahami pelajaran. Malah banyak yang kurang paham atas pelajaran yang disampaikan oleh dosen maupun gurunya. Gitu loh. Hal ini menjadi masalah serius di dunia pendidikan. Mahasiswa bisa ikut membantu membuat seminar atau webinar tentang edukasi masalah pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa agar mereka termotivasi untuk bangkit dan mencerna pelajaran kembali. Jadi itulah peran mahasiswa dalam aksi mengatasi endemi COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.